Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Video kali ini saya akan menjawab beberapa komentar dari teman-teman. Untuk pertama kalinya saya akan menjawab komentar dari Rudi Fahrudin, Mas Rudi Fahrudin. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi mu'alaf? Yang pertama, yang kedua, apa tanggapan keluarga Anda dan lingkungan Katoliknya? Yang ketiga, apakah ada saudara yang ikut mu'alaf juga? Oke, Mas Rudi Fahrudin, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana menjadi mu'alaf? Menjadi seorang mu'alaf itu bukan kehendak saya ya. Dalam arti bukan kehendak saya, itu adalah panggilan Allah. Menjadi seorang mu'alaf itu sudah hidayah dari Allah, pemberian dari Allah. Dan yang pasti menjadi seorang mu'alaf itu bagi mereka yang mau membuka diri hatinya, bagi mereka yang mau menerima petunjuk Allah, insya Allah hatinya akan terketuk untuk bisa menjadi mu'alaf ya. Dan saya sendiri pun menjadi mu'alaf itu kelas 4 SD. Umur saya masih 10 tahun, dibilang masih kekanak-kanakan. Sebenarnya itu di luar logika kita sebagai manusia ya. Mungkinkah seorang anak kecil yang masih umur 10 tahun bisa menjadi seorang mu'alaf? Kebanyakan kan mu'alaf sekarang kan mereka sudah dewasa-dewasa ya. Dan itu adalah salah satu petunjuk Allah, salah satu kehendak Allah, salah satu mujizat Allah, salah satu memang saya dipanggil gitu. Saya memang termasuk orang-orang yang ingin dikasih hidayah sama Allah. Itu hal pertama. Yang kedua, apa tanggapan keluarga dan lingkungan Katolik di tempat saya? Awal mula, ketika saya mengutarakan saya menjadi mu'alaf, ingin menjadi mu'alaf, itu saya kepada nenek saya. Dan nenek saya reaksinya cukup keras ya. Nenek saya reaksinya cukup keras ya, karena beliau cukup kaget juga dengan keinginan saya. Keinginan seorang anak-anak yang mungkin bagi beliau tidak perlu ditanggepin gitu ya. Dan nenek saya sempat marah, tapi karena saya waktu itu usianya masih kecil, jadi mungkin bagi orang tua ini hanyalah anak-anak gitu. Tapi rupanya memang reaksi ibu saya, terutama ibu saya cukup kaget, sangat kaget, bahkan sangat kaget, dan bapak angkat saya juga kaget juga. Dan mereka sempat mengeluarkan kata-kata mengusir gitu. Dah jangan di sini, jangan tinggal di sini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, reaksi dari keluarga saya ya, terutama kakak-kakak saya, sepupu-sepupu saya kurang suka dan mereka agak mencibir dengan saya ingin menjadi mu'alaf itu. Oh ya teman-teman, kemudian saya membaca dari yang ketiga ya, apakah ada saudara-saudara yang ikut mu'alaf juga? Oke, Mas Rudi Fahrudin, saya 6 bersaudara. Kakak saya yang pertama sampai sekarang dia beragama Katolik, dan beliau ini, kakak saya ini, kakak yang paling taat sekali, taat dengan agamanya, karena memang ajaran dari ibu saya seperti itu. Kakak saya yang kedua sudah menikah, kemudian karena dia menikah, maka dia mengikuti agama suaminya. Otomatis kakak saya ini harus pindah beragama Islam, menjadi mu'alaf juga. Kemudian yang ketiga ini kakak saya juga alhamdulillah beliau mendapatkan jodoh orang Islam juga. Kemudian beliau ikut mu'alaf juga. Yang keempat, menikah, kemudian beliau menikah dengan Muslim juga, dan akhirnya dia mau nggak mau harus mengikuti agama suaminya. Jadi ada beberapa orang kakak saya yang akhirnya pindah agama menjadi Muslim. Tapi hanya satu kakak saya yang pertama ini, sampai sekarang pun beliau masih Katolik ya.
Dan sampai sekarang pun beliau kalau ke gereja ya ke gereja, kalau berangkat ke gereja ya di Kemetiran Kidul itu, di tempat gereja waktu saya kecil itu. Oke, Mas Rudi Fahrudin, sudah saya jawab semua pertanyaannya ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Slamet Riono, Mas Slamet Riono. Oh iya, Mas Slamet Riono menanyakan tentang kitab suci orang Kristen, bukan Injil, katanya Bible atau apa ya tadi. Nah, Mas Slamet Riono, saya jawab pertanyaan Anda. Saya dari kecil, saya Katolik ya, Kristen Katolik gitu ya. Dan yang saya pelajari setahu saya ya kitab suci Injil. Itu yang saya pelajari dari agama saya waktu itu dan dari ibu saya. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Hatukara Railubi. Ini Mas Hatukara Railubi, belum dibaptis kok bisa terima komuni ya, ngaku-ngaku ya Mbak. Belum dibaptis kok bisa terima tompo komuni. Katanya saya ngaku-ngaku. Memang Allah berkehendak lain dan Allah sangat baik terhadap saya. Saya memeluk agama Islam menjadi mu'alaf dan saya belum pernah dibaptis. Padahal kesempatan itu sangat ada. Kalau memang ibu saya mau membaptis saya, sebenarnya kesempatan itu sangat banyak. Tapi Allah berkehendak lain ya. Saya belum dibaptis. Nah, pertanyaannya belum dibaptis kok bisa terima komuni? Itu kayaknya Mas Hatuhara Railubi ini ya kurang mencerna video saya yang sebelumnya ya. Jadi ketika saya kecil itu saya punya keinginan untuk tompo kumini. Wajarlah ketika saya melihat orang-orang di gereja itu menerima seperti menerima tompo kumini yang seperti permen tadi ya, bukan permen tapi seperti permen yang dikatakan inilah tubuh darah Yesus Kristus. Saya pengen dong ngerasain apa rasanya itu tuh yang seperti permen itu, saya ingin ngerasain gitu. Jadi ketika saya maju ingin ngerasain, saya nggak jadi lagi. Nah, memang benar untuk tompo kumini itu harus dibaptis dulu. Dan ketika saya semea di Masudi Luhur, teman-teman saya yang non Muslim, yang Nasrani itu kan tompo kumini semua. Nah, sedangkan saya juga ingin ikut dong merasakan apa yang rasanya, bagaimana sih tompo kumini itu. Tapi saya ternyata Allah mencegah saya karena dalam hati dan pikiran saya selalu dikatakan jangan mencoba gitu. Nah, oke, itu jawabannya ya. Jadi jangan salah paham di sini ya, Mas Hatuhara Railubi ya. Oke, jadi saya akan menjawab lagi pertanyaannya Mas Hatuhara Railubi lagi ya. Masih ada pertanyaan lagi. Masa ibumu bernama Yohanes? Mbak, Yohanes itu kan nama untuk laki-laki. Semua orang tahu dong. Tidak ada penulis Injil bernama Matius. Ngaku-ngaku aja nih. Oke, Mas Hatukara Railubi. Memang saya kan video yang sebelumnya saya mengatakan kalau tidak salah nama baptis ibu saya Yohanes, kalau tidak salah. Kenapa saya bilang kalau tidak salah? Itu pun juga saya agak lupa ya. Semua saudara saya banyak yang udah dibaptis, tapi kan saya tidak menghafal satu persatu nama baptis mereka, ya kan? Nah, ini nama baptis ayah saya itu Yohanes atau Julius, kalau tidak salah. Saya juga kurang paham. Dalam arti kurang paham, saya juga tidak mau bertanya dan tidak mau tahu. Nah, saya ceritakan ini itu hanya seingat saya. Nah, untuk ibu saya, nama ibu saya adalah Justina Sumarni. Nama baptisnya saya juga kurang tahu, tapi setahu saya Yohanes atau
Julius. Itu entah ibu saya, entah bapak saya. Saya justru hafal nama baptis saudara-saudara saya dibandingkan dengan ibu dan bapak angkat saya. Oke, itu jawaban dari saya ya. Pertanyaannya lagi dari Mas Hatuhara Railubi, tidak ada penulis Injil bernama Matius. Memang tidak ada. Dalam video saya sebelumnya kan saya bilang Matius, saya bilang salah, bukan Matius. Saya masih ingat Lukas, Yohanes, saya juga lupa, karena itu Injil saya pelajari berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kalau Anda bilang saya ngaku-ngaku aja kalau saya mu'alaf, itu saya juga tidak memaksa Anda untuk mengakui saya, dan saya tidak merasa dirugikan dalam hal ini. Dan Mas Hatuhara Railubis, saya di sini tidak mau menjelekkan agama orang lain. Saya hanya ingin bercerita pengalaman religi saya dari saya kecil hingga saya dewasa, kenapa saya menjadi mu'alaf. Itu aja. Untuk saya tahu ini pasti ada pro dan kontra ya, pasti ada pro dan kontra. Oke, bagi semuanya, baik yang Nasrani maupun Muslim, perlu saya sampaikan di sini. Saya sangat mencintai sesama saya. Saya sangat mencintai kalian yang Muslim maupun non-Muslim, karena memang kita diciptakan oleh Allah. Dan saudara saya seiman, sesama Muslim, kita bersaudara. Itu yang saya pelajari dari Islam. Dan yang non-Muslim, saya tetap menghormati mereka. Menghormati mereka dalam konteks saya tidak melanggar prinsip akidah Islam saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini pertanyaannya ini agak menyinggung sekali tentang Islam. Jadi saya perlu kasih penjelasan ya. Untuk Tenan Wani, di komentarnya siapa, Mbak atau Mas Tenan Wani, patung dan salib adalah karya seni dan lambang, bukan sesembahan. Tidak ada ritual resmi kami hadap patung. Kalau Muslim kan harus hadap Ka'bah, batu hitam 5 kali sehari. Itu sesembahan mereka. Ibunya namanya Yohanes. Wah, kacau banget, Mbak. Berarti Anda nggak tahu apa-apa tentang hal dasar Kristen. Mbak atau Mas Tenanwani, perlu saya sampaikan di sini ya. Memang di gereja itu salib hanyalah sebuah kayu ya. Kayu salib itu hanya sebuah kayu salib. Mungkin bisa dibilang karya seni, atau itu mungkin bisa dibilang lambang. Tapi perlu saya sampaikan di sini, kalau waktu kecil ibu saya mengajarkan menyembah Yesus Kristus. Nah, karena saya merasa saya ini bukan dibuat oleh Yesus, saya dibentuk dan dilahirkan dari seorang rahim ibu, dan yang membuat saya bukan Yesus, Allah. Makanya saya berpindah haluan, saya menjadi mu'alaf, karena inilah jalan hidup saya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung agama lain ya. Dan yang ini Mas Tenanwani atau Mbak Tenanwani ini salah besar kalau Anda katakan Muslim kan harus menghadap Ka'bah, batu hitam 5 kali sehari. Salah. Kita orang Muslim itu sholat 5 kali sehari. Zuhur, asar, duhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Itu 5 kali sehari kita sholat. Kita diperintahkan untuk sholat, dan itu wajib bagi yang Muslim, karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari 5 kali. Nah, untuk batu hitam, itu batu hitam bukan sesembahan kita bagi kaum Muslim. Batu hitam itu hanyalah batu Hajar Aswad dari surga yang dibawa malaikat turun ke bumi. Itu sebenarnya batu hitam itu bukan sesembahan, itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Makanya Mas Tenanwani atau Mbak Tenanwani ini, kalau Anda tidak mengenal Islam,
yang sebenarnya. Kalau Anda tidak membaca Al-Quran, mendekati Islam yang sebenarnya, Anda tidak akan tahu dan Anda tidak akan paham. Nah, kemudian dia menganggap bahwa batu hitam itu adalah sesembahan kaum muslim. Saya katakan bukan. Dan Ka'bah adalah sesembahan kita muslim. Bukan. Ka'bah itu hanyalah petunjuk. Ka'bah itu hanyalah tempat arah kiblat kemana kita harus menghadap untuk sholat, untuk menghadap Allah. Jadi salah besar kalau Anda katakan Ka'bah sesembahan kami. Jadi Anda harus banyak belajar ya. Kalau saya rasa Anda harus banyak belajar. Nah, kemudian saya dibilang ibunya namanya Yohanes. Kan saya sudah katakan, saya kalau tidak salah nama baptis ibu saya Yohanes. Saya kan sudah bilang, kalau tidak salah. Karena saya juga tidak hafal satu persatu nama baptis keluarga saya. Yang saya tahu ya kakak-kakak saya, Veronica, Teresia, Francisca. Yang satunya lagi saya tidak hafal. Nah, untuk bapak saya, bapak angkat saya ini kalau tidak salah ya Yohanes atau Julius. Jadi masalah Yohanes ini jangan dipermasalahkan ya, karena saya juga sudah bilang kalau tidak salah dalam video sebelumnya. Nah, Mas Tenanwani ini bilang, wah kacau banget Mbak, berarti Anda tidak tahu apa hal dasar di Kristen. Oke, bisa dibilang saya tidak tahu dasar-dasar Kristen karena saya memang tidak tidak mendalami secara dari kecil hingga dewasa. Saya tidak mendalami selamanya sampai saya berumur sekian dan dewasa ini. Perlu saya sampaikan, saya hanya belajar Injil, kitab suci Injil pada saat saya memeluk agama yang sebelumnya. Kemudian saya sekolah di sekolah Kristen saya juga masih belajar Injil karena saya ingin mengenal Yesus. Saya ingin mengenal Yesus. Yesus itu siapa? Kalau kita sebagai manusia yang cerdas, manusia yang diberi akal, manusia yang diberi pikiran, kita pasti ingin tahu dong, siapa sih Yesus sebenarnya itu? Coba kalian belajar deh. Kalian belajar, buka semua buku-buku sejarah, Alkitab semua. Kalian belajar. Kalian cari tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Silahkan kalian cari tahu ya. Jadi mohon maaf, saya tidak menjelekkan agama lain, saya tidak menjelekkan. Cuma inilah pengalaman religi saya, pengalaman masa kecil saya hingga saya dewasa, dan kemudian Allah membimbing saya untuk mendapat dan meraih hidayah Islam ini. Oke, untuk kali ini saya hanya menjawab beberapa pertanyaan tadi ya, video kali ini, dan perlu saya sampaikan di sini, teman-teman semua, saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan agama saya yang lalu, karena memang bagian dari keluarga besar saya pun masih menganut agama Kristen maupun Katolik, dan saya sangat menghormati mereka, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan keluarga saya mendapatkan hidayah dari Allah ya, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak semua orang mendapatkan petunjuk dari Allah, hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya orang-orang yang mau membuka hati dan diri yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Cukup sekian saja video saya. Saya mohon maaf apabila saya salah. Kita sama-sama bersaudara. Kita pegang ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan kita beriman kepada